Selamat malam, halo Mas Harun, selamat malam. Halo. Apa kabar Sobat Cuan semuanya? Selamat hari Rabu, seperti biasa aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, nemenin Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat bareng Sobat Cuan. Halo Frans, selamat malam, halo. Oke, Sobat Cuan, hari ini tema kita adalah kita mau membahas terkait emiten batubara kembali membara. Selamat malam Mas Rizky, halo malam. Jadi siapa yang udah punya saham batubara di portofolio? Karena kalau kita lihat pergerakannya dari awal bulan sebenarnya dari bulan lalu bahkan ya sepanjang sebulan ini mengalami penguatan, walaupun satu hari ini majority dari saham-saham batubara mengalami koreksi. Jadi kalau kita mau ngomongin saham batubara, sebenarnya yang mendrive saham batubara mengalami penguatan selama satu bulan belakangan ini tuh apa sih? Jadi sebenarnya ada beberapa alasannya kenapa emiten-emiten batubara ini selama satu bulan terakhir itu mengalami rebound atau mengalami penguatan. Yang pertama itu alasannya ada peningkatan demand dari India dan China serta kebutuhan listrik jangka panjang dibarengi dengan penurunan produksi batubara Indonesia. Nah Sobat Cuan juga tahu kan sebenarnya beberapa tahun belakangan ini, beberapa bulan belakangan ini China itu sebenarnya lagi ada perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonominya itu disebabkan oleh krisis properti Evergrande yang mengakibatkan impor ke China itu mengalami penurunan. Sehingga beberapa bulan lalu waktu kuartal 1 2024 saham-saham batubara itu keluar, itu banyak investornya yang khawatir bahwa permintaan terhadap impor batubaranya China akan mengalami penurunan di kuartal-kuartal berikutnya. Tapi pada kenyataannya nih, kalau kita ngelihat salah satu emiten batubara yang udah ngeluarin laporan keuangan aja, yaitu KKGI, ternyata ekspor atau penjualan ke China justru tetap mengalami pertumbuhan di kuartal 2 2024 dibanding kuartal 1 2024. Nah, selain itu adalah yang mendrive kenaikan harga emiten batubara selama sebulan terakhir karena memang harga acuannya juga mengalami kenaikan. Kenapa? Karena banyak yang optimis bahwa industri data center dan AI itu membutuhkan lebih banyak energi listrik. Misalnya aja kayak ChatGPT itu membutuhkan energi listrik 6-10 kali lebih banyak daripada pencarian Google biasa. Yang mana ini tuh nggak bisa bergantung pada EBIT aja, karena ternyata EBIT itu terjadi perlambatan pertumbuhan industri. Dan banyak analis yang mengatakan bahwa harga batubara acuannya itu juga diproyeksikan masih akan bertahan di level 118-125 per ton. Oke, jadi kalau kita ngomongin level-level harga batubara 118 sampai 125 ini artinya laba bersih perusahaan-perusahaan batubara sampai akhir tahun ini cenderung akan stagnan, ibaratnya kalaupun turunnya nggak terlalu banyak gitu. Nah, ngomongin terkait China, Sobat Cuan, kalau kita ngomongin batubara kita tuh juga kan banyak ekspornya ke China. Nah, sekiranya tuh ada beberapa perusahaan Indonesia yang ekspornya ke China tuh misalnya kayak ITMG, terus juga KKGI, terus juga ada Adaro gitu ya. Ini aku lupa ngepin lagi. Bentar. Oke. Ada Adaro. Nah, ini itu mereka di dalam penjualannya itu ada ekspor ke China. Nah, kalau ngelihat tadi aku udah sempat cek laporan keuangan KKGI ya, karena dia kuartal 2 2024-nya itu udah keluar, yang mana ternyata itu terjadi pertumbuhan pada ekspor ke China-nya gitu. Jadi ekspornya itu dari kuartal per kuartalnya aja tumbuhnya itu lumayan ya, bisa sampai 10%-an. Jadi menurutku pribadi ini bisa jadi benchmark untuk Sobat Cuan melihat emiten-emiten batubara lainnya yang juga melakukan ekspor ke Cina, misalnya kayak ITMG dan juga Adaro. Ada potensi di kuartal 2 2024 ini laporan keuangan baik dari pendapatan dan juga laba bersihnya setidaknya bisa sesuai dengan ekspektasi atau bisa dalam keadaan baik, karena ternyata nih permintaan China tuh nggak turun-turun banget akibat dari resesi karena Evergrande itu sendiri. Nah, cuma kan yang jadi pertanyaannya adalah, halo Henry, selamat malam.
Jadi pertanyaan, kok hari ini saham-saham batubaranya turun, padahal banyak katalis positif gitu, permintaan Cina juga meningkat dan juga India. Kalau menurutku pribadi, kenapa hari ini turun itu lebih karena taking profit sih, aksi taking profit, karena memang udah sebulan terakhir itu mengalami kenaikan. Nah, taking profitnya kalau kita lihat berdasarkan chartnya juga, itu memang ada beberapa emiten batubara yang sedang sentuh area resistance-nya. Area resistance itu alias area atap atau area dinding atas dari pergerakan harga saham. Nah, kecenderungannya kalau harga saham itu menyentuh area resistance, itu kecenderungannya akan terjadi koreksi kalau misalnya belum ada katalis positif yang mampu mendrive harga saham untuk breakout gitu. Nah, contohnya aja kayak ITMG nih Sobat Cuan. ITMG tuh udah sentuh resisten descending triangle pada tanggal 23 Juli 2024 lalu. Dan kalau misalnya kita lihat untuk ITMG sendiri saat ini akan berpotensi kedepannya ya akan berpotensi menguji level-level support di 26.150 karena di sini juga ada gap dan kecenderungannya saham-saham Indonesia tuh kalau ada gap dia kecenderungannya akan tertutup karena likuiditasnya tuh tidak besar. Kalau misalnya ITMG nanti menguji ke area 26.150 dan ternyata tertembus alias melanjutkan penurunan, itu akan berpotensi mengalami penurunan kembali ke 25.300 ya, itu support kedua, baru selanjutnya ke 24.400. Nah, tapi kalau point of view aku pribadi ya, ada potensi ITMG itu koreksinya lanjut sih sampai balik lagi ke arah 24.500. Karena kalau kita lihat nih trennya itu jangka menengah, dia itu bentuknya descending triangle. Jadi kalau dia udah sentuh resistance, potensi besar dia mengalami penurunan kembali. Apalagi kan udah mau musim rilis laporan keuangan ya Sobat Cuan. Nah, biasanya kalau laporan keuangannya nanti nggak sesuai sama ekspektasi market, itu harga sahamnya akan koreksi dulu. Tapi kabar baiknya sebenarnya Sobat Cuan, kalian yang ketinggalan saham batubara itu bisa memanfaatkan buy on weakness kalau misalnya saham-saham batubaranya kembali melemah ke level support kuatnya. Ya, kenapa? Karena dengan keluarnya laporan keuangan kuartal 2 2024 sebenarnya akan lebih terlihat jelas proyeksi dividen atau potensi dividen yang akan dibagikan oleh saham-saham batubara ini. Apalagi mengingat ya saham batubara di Indonesia tuh ada beberapa yang bagi dividennya itu setahun 2 kali. Katakan kayak ITMG, terus juga Adaro, itu bagi dividennya 2 kali kan. Jadi di interim sama juga di dividen tunai tahun depan gitu. Nah, kalau misalnya di dividen interim biasanya dibaginya tuh menjelang akhir tahun. Nah, itu dari tahun buku 9 bulan kinerja perusahaan gitu. Jadi kalau nanti kalian memang mau ngincar dividen interim sama dividen tunai tahun depan, sebenarnya kalau harga sahamnya lanjut terkoreksi, itu bisa jadi kesempatan Sobat Cuan buy on weakness saham-saham batubara gitu. ITMG sih menurutku menariknya di sekitar 25 ribuan ya, karena ada potensi ngetes lagi. Oke, Doit. Nah, kalau kita ngomongin saham batubara, Sobat Cuan, ini kan mayoritas ya pergerakannya tuh sama kayak tadi ITMG koreksi, terus juga PTBA sebelum aku jawab Duit ya. PTBA juga ini bahkan setelah sentuh moving average 200-nya kemarin cenderung terkoreksi gitu ya. Sekarang lagi nguji supportnya apabila tembus ke bawah 2580 itu potensi melanjutkan penurunan ke daerah 2520 sampai 2390 gitu. Jadi untuk PTBA sendiri menurutku wait and see dulu. Untuk Doit, nah ini Doit aku jujur belum baca ya, kenapa maksudnya demikian. Kalau Adaro tuh pergerakannya agak beda sama saham-saham batubara lainnya. Adaro tuh udah breakout kan, kenapa? Karena Adaro itu kan buyback saham yang 4 triliun Sobat Cuan. Jadi memang udah mengumumkan dari hasil RUPS-nya kemarin melakukan buyback saham selama 12 bulan ke depan. Jadi kayaknya buyback sahamnya tuh udah mulai, makanya harga sahamnya itu dia nggak koreksi sendiri, beda sama emiten-emiten batubara yang lainnya. Nah, untuk Doit ini untuk Doit itu sekarang udah sentuh area resistance
Jadi kalau baru mau masuk sekarang itu resikonya itu cenderung tinggi gitu. Menurutku pribadi nih, area resistance-nya doi itu 830. Sebenarnya masih bisa sih kalau kalian mau trading, tapi target price-nya tuh deket banget, 830 dari 800 ke 785 ke 830 itu terlalu dekat dengan resiko yang jauh lebih besar. Kalau mau tunggu dia retracement itu di area 650 sampai 695 untuk doi. Gitu. Nah untuk UNTR juga sama loh Sobat Cuan, kena resistance juga nih 2 hari lalu. Jadi ada potensi UNTR itu akan sideways aja di rentang 21.200 sampai 25.000. Tadi juga ada yang sempat nanya ABMM ya. Oh oke, Adaro sampai level berapa ya? Nah, ini Adaro itu kan tanggal berapa nih? 18 Juli breakout kan? Gitu. Nah sekarang ada potensi dia tuh bikin flag pattern dulu. Flag pattern. Supportnya Adaro tuh ada di area sekitar 2.950 sampai 3.000. Support itu bisa kalian jadiin area-area kalau misalnya kalian mau nunggu Adaro ya. Gitu. 2.950 sampai 3.000. Bisa sampai ke berapa potensinya? Bisa sampai ke 3.450 untuk Adaro. Karena 3.450 ini tuh sebenarnya ada resistance dari pola double topnya Adaro. Jadi bisa jadi itu resistance yang kuat untuk Adaro. Gitu. Oke. SSR. Jadi kalau aku melihatnya ya, koreksinya saham-saham batubara yang terjadi beberapa hari terakhir ini justru bisa jadi kesempatan kalau misalnya minggu depan saham-saham batubaranya kembali mengalami pelemahan. Tunggu aja beberapa hari lagi, sekitar 2-3 hari lagi. Jadi kalian yang belum dapat barang itu malah nggak apa-apa, tungguin aja pas dia turun kembali bisa mulai cicil. Kayak BSSR nih, BSSR juga sama, udah kena resistance trend lainnya. Area supportnya tuh di kisaran area Rp4.000 gitu. Tapi kalau misalnya yang kemarin masuknya udah di harga tertinggi, sekarang dibawa turun, ya kalau kalian emang tujuannya investasi, ya harus balik lagi ke planning investasi masing-masing ya. Tapi kalau kalian yang belum punya saham batubara, justru pelemahan saham batubara ini bisa jadi kesempatan untuk kalian bisa dapetin buy on weakness. Apalagi kalau nanti mereka rilis laporan keuangan dan ternyata ketika rilis laporan keuangan ternyata harga sahamnya dikasih koreksi dulu, itu malah kesempatan untuk masuk. Asalkan sebenarnya kalau biasanya kalau kita investasi di saham batubara itu kan kita pengennya dapetin dividen ya Sobat Cuan. Nah kita tinggal ngitung aja kira-kira harga sahamnya nanti udah ideal belum untuk kita masukin sesuai dengan target dividen yieldnya kita gitu. Oke. ABMM nih, ABMM ya juga sama. Ini juga minggu depan mungkin masih bisa melanjutkan pelemahan ke level 3.760. Dia akan ngetes kalau misalnya breakdown ke bawah, support selanjutnya adalah 3.650. Kalau dia support ke breakdown ke bawah 3.650, support selanjutnya adalah di 3.740. Kalau aku pribadi ya, karena aku melihat polanya nih, pola dari ABMM itu sendiri secara chart itu symmetrical
symmetrical triangle, aku better akan nunggu di level 3.470-an. Walaupun nih saham-saham batubara saat ini memang valuasinya tuh murah-murah ya, pairnya itu rendah-rendah, tapi aku melihatnya saham-saham batubara tuh bener-bener ngikutin chart patternnya banget. Jadi kalau udah di support titik tertentu, chart patternnya itu dia berpotensi untuk mantul. Tapi kalau udah naik ke titik tertentu, itu dia potensi terkoreksi. Jadi kalau aku pribadi tetap pakai technical analysis untuk nentuin kapan masuk saham-saham batubara ini, meskipun pairnya itu rendah-rendah atau juga murah gitu. Oke. Ada yang nyangkut sama batubara di atas nggak? Semoga nggak ada ya. Oke, ini pertanyaannya bagus nih dari Wiguna. Kok bisa nggak ke 400 lagi? Ini maksudnya harga acuan ya. Menurutku pribadi nggak bisa untuk beberapa tahun ini. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu sebenarnya yang bikin harga call ke $400 di tahun 2022 tuh apa sih? Yang pertama supply shortage. Supply shortage itu adalah ketika demand lebih tinggi daripada supply-nya. Kenapa supply-nya waktu itu bisa shortage atau sedikit pada tahun 2022? Karena kita COVID-19 tahun 2020 itu harga batubara itu turun ke 50 perak. Biasanya kalau harga acuan batubara turun ke 50 perak, itu banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mencatatkan keuntungan. Ketika mereka tidak mencatatkan keuntungan, maka buat apa mereka memproduksi batubara? Akhirnya apa? Akhirnya tambang-tambang bakalan banyak yang berhenti dulu. Ketika tambang banyak yang berhenti dulu, akhirnya kan produksi itu turun signifikan. Ketika produksi itu turun signifikan ditambah dengan COVID, permintaannya turun, ternyata waktu itu COVID-nya pulihnya tuh lebih cepat. Kalau Sobat Cuan lihat tahun 2020 itu kan banyak banget dokter-dokter yang bilang katanya vaksin COVID tuh baru bisa ditemukan 2 tahun lagi. Tapi kenyataannya ternyata dalam waktu 8 bulan vaksin COVID tuh udah diketemuin. Akhirnya apa? Ketika vaksinnya diketemuin lebih cepat daripada perkiraan banyak saintis atau juga dokter-dokter di seluruh dunia, akhirnya ekonominya pulih lebih cepat. Yang tadinya negara-negaranya itu pada lockdown, terus juga pertambangan banyak yang nggak melakukan produksi, negara-negara udah mulai banyak yang buka. Salah satunya adalah Amerika. Jadi tahun 2020 menjelang akhir tahun, kita tuh orang Indonesia udah boleh kan pergi ke Amerika kayak wisata vaksin, terus juga liburan tahun baru di sana. Nah, ketika negaranya udah mulai buka untuk turis, udah mulai nggak lockdown lagi, permintaan akan energi itu meningkat. Ya contohnya yang tadinya nggak boleh makan di restoran jadi mulai buka. Kan permintaan terhadap energi jadinya meningkat. Nah, permintaan terhadap energi meningkat, permintaan terhadap batu bara meningkat, permintaan terhadap gas meningkat, permintaan terhadap oil meningkat. Barangnya tuh nggak ada, barang komoditasnya. Nah, barang komoditas itu kan supply dan demand. Kalau demandnya lebih tinggi daripada supply-nya, harganya naik. Atau satu ya. Alasan yang kedua adalah diperparah dengan perang Rusia-Ukraina. Ya, udah supply shortage, ada perang Rusia-Ukraina. Nah, seperti yang kita ketahui, Rusia itu adalah pemasok gas utama untuk Eropa Barat. Ya, nah pada saat si Rusia ini mengembargo Ukraina, itu gasnya Rusia itu di embargo sama Eropa Barat atau dikasih sanksi gitu, alias Eropa Barat itu nggak mau ambil gas dari si Rusia ini ya, karena ceritanya lagi dikasih sanksi karena dia perangin Ukraina. Akhirnya apa? Eropa Barat yang bergantung sama gas itu sendiri harus pakai batu bara lagi untuk pembangkit tenaga listriknya. Kan kita tahu Eropa Barat tuh ESG banget ya, makanya mereka pakainya gas. Dan di saat yang bersamaan waktu itu Inggris itu sampai krisis energi gara-gara gasnya tuh nggak ada gitu. Akhirnya udah demandnya sedikit gara-gara COVID, terus ditambah negara-negara Eropa Barat yang sebelumnya nggak pakai banyak batu bara, mereka minta batu bara lebih banyak gara-gara mereka lagi nggak pakai gas untuk sementara waktu karena efek Rusia Ukraina ini. Nah, akibatnya demandnya tambah tinggi, barangnya nggak ada. Inilah yang membuat harga batu bara waktu itu ke $400. Nah, masalahnya adalah sekarang kan tidak demikian. Eropa Barat, Rusia Ukrainanya udah, maksudnya masih sih ada perang dingin, tapi nggak separah tahun 2022. Produksi batu bara juga
sejak tahun 2023 sudah mengalami peningkatan. Dan demand dari China-nya juga mengalami penurunan. Itu kenapa untuk dalam beberapa tahun ini menurutku impossible untuk batu bara kembali naik ke harga $400. Kecuali kita ada pandemi lagi, terus kita juga ada perangnya tuh bener-bener bikin harga gas naik. Karena Sobat Cuan harus tahu ya, batu bara itu adalah substitusi dari gas. Biasanya kalau harga gasnya naik tinggi, itu energi akan cenderung memakai batu bara karena lebih murah. Tapi kalau harga gasnya itu murah, negara-negara yang pro ESG akan merasa ngapain gue harus pakai batu bara kalau harga gasnya aja murah gitu. Oh oke. Maaf baru join, Adaro PTBO udah dibahas. Sudah. Tadi mungkin aku ulang ya. Untuk Adaro itu 2950 sampai 3000 adalah level supportnya. Level resistance-nya itu ada di kisaran 3430. Dan disclaimer, Adaro itu adalah perusahaan yang lagi jalanin corporate action buyback. Itu kenapa pergerakan harga sahamnya itu berbeda dengan saham-saham batubara lainnya. Disclaimer on, nanti Sobat Cuan harus analisa secara lanjutan. Oke, untuk PTBA wait and see dulu. Karena sekarang lagi berada di area resistance. Apabila breakdown ke bawah 2580 bisa menguji support selanjutnya di kisaran 2500. Oke, dia boleh nggak hold saham call sampai 3 tahun ke depan, Ci? Kalau menurut aku pribadi tergantung harga belinya, karena saham call ini kan fluktuasi ya teman-teman, siklikal. Jadi kalau kamu mau holdnya itu agak panjang, itu jangan beli di harga yang terlampau tinggi. Biasanya harga saham batubara itu naik tinggi ketika jelang bagi dividen. Jadi kalau kamu mau investasi atau hold saham batubara dengan ingin mendapatkan dividennya yang cukup besar setiap tahunnya, maka kalian harus belinya di harga yang sedang terkoreksi. Nah, biasanya harga-harga yang sedang terkoreksi itu justru terjadi ketika perusahaannya ini habis bagi dividen. Jadi kamu memang harus holdnya sekitar 8 sampai 1 tahun ke depan gitu. Tapi kalau yang paling enak sebenarnya hold saham batubara itu kalau kalian belinya itu benar-benar ketika harga acuan batubara tuh nggak lagi baik-baik aja kayak tahun 2020 atau tahun berapa ya, yang sebelum komoditi boom 2016 deh kalau nggak salah, ketika harga acuan batubara di 50 perak. Nah biasanya kalau harga acuan batubara di 50 perak itu harga saham batubara juga koreksinya dalam-dalam, kayak waktu itu tahun 2020 kalian bisa dapat indika harga tuh 300 perak ya kayaknya, 300 perak, ITM di harga 8.000 gitu-gitu. Nah tapi masalahnya kita kan belum tahu nih kapan harga batu baranya itu bakalan turun ke 50, karena kelihatannya banyak analis-analis itu melihat untuk sampai tahun depan harga acuan batu bara itu masih akan tertahan di level 100-an aja gitu. Tadi udah sempat dibahas di awal, China dan India demand-nya naik, prospek, iya betul, tadi udah dibahas. Makanya kalau lihat laporan keuangan KKGI yang kuartal 2 2024 itu ternyata kuartal 2-nya itu masih mengalami pertumbuhan dibanding kuartal 1 2024. Artinya apa? Artinya kekhawatiran investor terkait dengan pendapatan pendapatan perusahaan-perusahaan batubara yang ekspornya ke Cina ini akan terganggu karena perlambatan ekonomi China itu tidak perlu dikhawatirkan, karena ternyata tidak separah itu efeknya. Perlambatan ekonomi China ternyata tidak separah itu dampaknya ke permintaan batu bara perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ekspor ke sana. Karena tadi aku juga sempat baca bulan Juni itu bahkan ekspor batu bara Indonesia ke China itu naik 12%. Kenapa? Karena di sana itu lagi cuacanya tuh ekstrim banget, dan biasanya menjelang akhir tahun permintaan batu bara itu juga mengalami peningkatan. Nah, balik lagi supply demand. Kalau misalnya produksi batu bara Indonesia yang menurun, permintaan terhadap batu bara dari negara-negara tetangga itu meningkat karena nanti masuk musim dingin, itu harga batu baranya cenderung akan mengalami kenaikan.
Makanya aku sempat bilang, jadi kalau sekarang koreksi saham-saham batubaranya tungguin aja minggu depan, siapa tahu dikasih koreksi lagi. Justru kalian bisa memanfaatkan buy on weakness, apalagi kalian-kalian yang ngincar dividen interim di akhir tahun ini dan juga dividen tunai di tahun depan. Gitu. Tapi nggak semua saham batubara tuh ekspor ke China ya teman-teman, harus tahu. Contoh nih kayak ITMG. ITMG itu ekspor ke China-nya tuh dari total penjualannya dia 34%. Jadi itu cukup gede gitu. Terus kalau Adaro tuh ekspor ke Cina-nya cuma 12%. Adaro itu paling banyak ke Jepang. Tapi Adaro ada sentimen positif lainnya, yaitu lagi buyback saham gitu. Terus PTBA walaupun ekspor tapi kecenderungannya tuh di dalam negeri lebih banyaknya gitu. Cuma kan keunggulan dari PTBA itu sendiri ya Sobat Cuan, dia itu kan cash cow-nya negara nih. Terus Pak Erick Thohir itu sempat ngeluarin statement beberapa hari lalu bakalan naikin dividen atau pendapatan BUMN untuk negara. Jadi tahun lalu total dari tahun ini dari buku atau laporan keuangan tahun 2023 total setoran dividen dari BUMN ke negara itu 80 triliun. Nah, tahun depan Sobat Cuan ya, dari tahun buku 2024, Pak Erick Thohir bilang incarannya itu adalah dividen negara, maksudnya dividen dari BUMN ke negara meningkat menjadi 85 triliun. Berarti kan ada peningkatan sekitar 5 triliun. Nah, Sobat Cuan ya harus tahu perusahaan-perusahaan apa aja yang udah biasa nyumbang dividen ke negara. Ya udah pasti kan Bank Mandiri, BRI, BNI, Telkom, PTBA gitu. Itu untuk perusahaan di IHSG ya. Ya ada yang lain-lain sih kayak Antam gitu-gitu, tapi kan nggak terlalu besar ya. Yang paling besar kan sebenarnya 5 itu, terutama BRI, Bank Mandiri sama PTBA gitu. Oh iya, kayak kalau misalkan kalian misalnya tertarik berinvestasi di saham-saham batubara, sebenarnya bukan cuma batubaranya aja yang bisa kalian lirik. Menurutku pribadi kayak perkapalan, tongkangnya itu juga bisa kalian perhatiin, misalnya kayak TPMA gitu. Oh oke. Ini ada pertanyaan dari Dimas. Apakah bakal ada penurunan saham perbankan di Indo karena ada beritanya dari Cina? Aku jujur aja belum baca. Tadi juga udah ada yang DM aku belum pelajarin. Tapi gini, aku cuma kasih kerangka berdasarkan historis. Ini minggu lalu juga kita udah bahas. Jadi kalau Sobat Cuan tahu di IHSG itu ada yang namanya IHSG seasonality. Jadi di bulan Juli dalam 10 tahun terakhir IHSG itu memang cenderung ditutup atau menghijau ya, bulan Juli itu. Dari 10 tahun terakhir 9 kali itu IHSG menghijau, 1 kali doang ditutup merah. Dan bulan September itu adalah bulan-bulan IHSG koreksi. Jadi 10 tahun terakhir IHSG itu cuma hijau di bulan September tuh 2 kali, selebihnya merah. Jadi bulan September itu mirip-mirip kayak bulan Mei. Nah, apapun itu setiap tahunnya kenapa di bulan September itu merah, tentu alasannya bisa berbagai macam. Tapi entah kenapa, ya secara seasonality seperti itu. Mau itu nanti alasannya karena China, mau nanti alasannya karena US election, mau nanti alasannya karena The Fed gak naiknya suku bunga. Memang secara histori di bulan September itu IHSG kecenderungannya terkoreksi gitu. Jadi kalau ngomongin IHSG ya pasti kan bobot terbesarnya itu saham perbankan. Jadi simpelnya adalah menurut pandanganku di bulan September saham Big Bang akan terkoreksi. Oke. Mau apapun itu alasan ya, mau karena US election, mau apapun itu nanti yang mendrive. Oke, ini ada pertanyaan, Kak, kalau untuk sampai TPP gimana? Apakah waktunya untuk buy? Jujur aja aku tidak rekomendasikan untuk saham-saham karya-karya ya di Indonesia karena secara GCG menurutku lagi kurang bagus. Gitu. Oke, ada lagi ya pertanyaannya. Ini udah lewat 30 menit. Tadi padahal pas baru mulai sepi banget, sekarang tiba-tiba rame. Makasih ya. Ada lagi pertanyaannya? Tadi ada yang nanya Astra ya. Astra masih sideways aja sih.
sideways aja, support kuatnya di 4290. Oke, tadi udah pada tahu belum, BCA udah keluarin laporan keuangan kuartal 2, tapi aku belum lihat, maksudnya aku lihat kuartal 2-nya itu mengalami pertumbuhan ya, 11% tumbuhnya year on year atau dibanding kuartal 2 tahun 2023. Tapi aku belum lihat nih kira-kira pertumbuhannya itu karena apa gitu. Jadi nanti mungkin aku akan bikinin kontennya supaya Sobat Cuan bisa baca recap dari BCA itu sendiri. Tapi yang pasti congrats untuk kalian investornya BCA, karena ternyata BCA masih going strong di kuartal 2 ini, masih mengalami pertumbuhan 11,1%. Oke, untuk Bank Mandiri ada potensi koreksi ya Sobat Cuan, jadi nggak usah takut ketinggalan, karena menurutku pribadi Sobat Cuan bisa pantau aja di area supportnya Bank Mandiri itu di 6.250 sampai 6.350. Nanti kalau misalnya ada koreksi ke level tersebut, nggak usah kaget seakan-akan perusahaan mau bangkrut bla 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 segala macam. Enggak, ini cuma mekanisme pasar aja. Harga saham yang sehat itu ketika naik harus ada turunnya gitu. SMDR kemarin tuh minggu lalu sih, beberapa waktu lalu saham-saham ini kayak Samudra terus Tema sempat mengalami kenaikan karena freight rate-nya kan naik ya, tapi belakangan lagi koreksi. Kalau misalnya ngelihat kayak gini, jujur ya, ini penurunannya agak kurang enak sih chartnya SMDR. Tapi kalau kalian mau coba, itu area support dari SMDR itu di sekitar 325 perak. Support untuk SMDR. ATBA tadi udah di awal. Potensi dulu. Kalau mau lebih aman, kalian bisa tunggu rilis laporan keuangan aja dulu. Gitu. Karena kalau dari rilis laporan keuangan nanti kalian udah bisa proyeksi ini kira-kira EPS-nya bakalan berapa, full year-nya, dividennya bakalan berapa, harga sekarang dividen yield-nya berapa gitu. Ada MR sideways ya, sideways dengan support 1255 sampai 1299. Adaro udah tadi, Adaro tunggu koreksi dulu 2950 sampai 3000. Mau bahas itu nggak? Saham asing nggak? Mumpung ada beberapa menurutku yang lagi menarik sih. Kayak misalnya ya, CrowdStrike. Sobat Cuan tahu nggak saham CrowdStrike? CrowdStrike tuh yang beberapa hari lalu sempat ada masalah gangguan, gagal update-nya itu, gagal maintenance-nya itu, yang akhirnya bikin komputer di seluruh dunia itu mati, terutama di penerbangan, terus juga di rumah sakit dan lain-lain. Sobat Cuan ya. Nah, ini nih bikin harga saham CrowdStrike itu turun 20% hanya dalam waktu 20 hari aja. 2 hari aja. Jadi lagi kena sentimen negatif, tapi turunnya 23% banget. Tapi menurutku pribadi ya, ini menurutku pribadi, itu justru jadi kesempatan untuk masuk CrowdStrike. Ya, mumpung lagi kena sentimen negatif gara-gara ya kegagalan update itu kan. Tapi harusnya secara prospek CrowdStrike masih bagus banget. Ini tuh sebenarnya pernah kejadian sama GitLab kalau Sobat Cuan tahu. Jadi ada perusahaan software yang dipakai IT di seluruh dunia, itu namanya GitLab. GitLab ini juga beberapa bulan lalu sempat ada masalah gitu sistemnya. Nah, itu juga sempat bikin harga sahamnya tuh turun 20%.
Tapi belakangan harga sahamnya tuh udah diapresiasi market lagi, alias udah mengalami kenaikan lagi gitu. Oh, Sido udah keluar ya laporan keuangannya. Tadi aku udah lihat nih. Sido. Kuartalnya turun, tapi di year on year-nya tumbuh ya dibanding tahun kemarin. Sido itu sekarang PE 17 kali. PE 17 kali itu nggak terlalu murah juga loh sobat cuan sebenarnya. Sido. PE 17 kali menurutku sih nggak terlalu murah ya. Jadi kalau aku akan cenderung untuk Sido mungkin wait and see kali ya, sampai di level 600-an. 600 sampai 650. Soalnya kalau misalnya kalian bisa dapet Sido di harga 600 sampai 650 itu harusnya bisa dapat dividen yield-nya itu sekitar 5%-an. Kalau dividen yield cuma 3%-an agak kurang menarik ya. Oh, Nvidia belum. Nvidia kalau mau tunggu, jadi sebenarnya yang koreksi tuh bukan cuma Nvidia aja, teman-teman. Yang koreksi tuh saham-saham chip lainnya juga pada koreksi. Contohnya kayak AMD itu kan juga saham chip ya. Itu juga memang lagi koreksi. Nah, menurutku sekarang itu belum sih. Cenderung harus wait and see dulu untuk saham-saham chip ini, terutama Nvidia. Menurutku pribadi ya, kalau kita lihat price actionnya, area-area yang menarik itu untuk Nvidia itu 95 sampai 100 sih. 95 sampai 100 ya. Nah, aku ada tips sebenarnya sedikit untuk teman-teman yang mau investasi di bursa luar. Ya, maksudnya di saham Amerika. Salah satunya itu tipsnya adalah kalian itu bisa analisa pakai yang namanya fixed index. Ya, CBOE fixed index. Jadi fixed index ini sebenarnya indeks untuk mengukur tingkat kecemasan dari pelaku pasar saham Amerika. Ya, jadi kalau misalnya fixed indexnya di atas 20, itu artinya pelaku pasar bursa saham Amerika lagi pada cemas. Nah, kalau lagi pada cemas, bursa saham Amerika itu cenderung koreksi. Tapi kalau fixed indexnya di bawah 20, itu tandanya lagi nggak kenapa-napa, adem-adem aja gitu ya pelaku pasarnya. Nah, cuma setahun belakangan ini fixed index itu nggak perlu sentuh ke angka 20 aja, means udah mengalami kenaikan aja, kayak ke angka 18, itu udah koreksinya lumayan dalam, dan itu udah bisa jadi kesempatan justru untuk kalian koleksi saham-saham di Amerika, terutama yang ada di Nasdaq. Ini aku tulis ya. Terutama yang ada di Nasdaq. Nah, kalau sobat cuan perhatiin ya, bulan April kemarin tahun 2024 itu fixed index itu sempat sentuh ke level 18, dan tahu Nasdaq-nya itu terkoreksi. Jadi cara pakainya gimana kalau lift? Jadi kalau fixed index-nya lagi naik ya, lagi naik misalnya ke angka 16, 17, 18, marketnya lagi koreksi, itu adalah kesempatan kalian justru untuk melakukan pembelian di market US gitu, atau misalnya kalian baru mau mulai cicil. Tapi kalau fixed indexnya lagi turun, biasanya marketnya itu cenderung lagi naik, justru kalian wait and see dulu. Nih, kalau kalian mau cocokin lagi ya data fixed index tahun 2023 kemarin pada bulan Oktober, itu fixed indexnya tuh sentuh 21. Dan kalian lihat deh, Nasdaq dan S&P-nya itu koreksi. Mereka yang ambil ketika dikepanikan atau tidak confidence-nya pelaku pasar di fixed index justru mendapatkan keuntungan beberapa bulan kemudian karena berani ambil di bottom ketika bulan Oktober tersebut gitu. Prima, Kak mau tanya dong, boleh? Tanya apa? Saham jagoan selain Big Bang, Kak, apa aja? Kalau aku ya TPMA salah satunya, Pegas, tapi Pegas harus tunggu koreksi. Apalagi kalau misalnya tahun depan, Sobat Cuan, tahun depan katanya sih ada gosip-gosip kan katanya, kayaknya aku pernah bahas juga di Instagram,
di Instagramnya Cuap Cuan, katanya subsidi gas itu untuk 7 industri mau dicabut gitu kan. Sekarang tuh kan untuk 7 sub industri itu ada stimulus ya, alias ada subsidi harga gas itu sendiri. Jadi harga gasnya tuh dipatok $7 per MBTU gitu. Nah katanya tahun depan tuh ada rumor-rumor subsidinya tuh mau dicabut. Nah kalau misalnya subsidinya dicabut, berarti kan gasnya itu bisa jual ke industri lebih mahal. Artinya apa? Pendapatan perusahaan itu berpotensi mengalami kenaikan gitu. Makanya itu bagus untuk pegas. Tapi balik lagi, nggak di harga sekarang, karena harga sekarang itu lagi di resistance. Menurutku pribadi, mungkin kalau misalnya dikasih pelemahan ke area 1400, itu menarik untuk pegas 1400 sampai 1500 gitu. TPMA juga menarik loh, tahun depan potensinya itu dividend yield-nya juga tinggi. Terus secara kinerja juga bertumbuh. Kamu mau tanya? Ya apa Rima? Katanya mau tanya. Aduh, saham US belinya pakai apa Ci? Aku nggak boleh sebut brand. Mungkin teman-teman ada yang mau bantuin Yanti. Kira-kira beli saham di Amerika itu pakai aplikasi apa? Boleh tulis di kolom question box. Boleh tulis di kolom komentar. Karena aku nggak boleh sebut brand. Oke, ada support di 680 sampai 700-an untuk TPMA. Sebenarnya ada lagi yang menurutku maksudnya oke untuk diinvestasiin, yang kalian view-nya misalnya sukanya tuh dividen stock. Itu kayak PWR, tapi harga sahamnya udah naik. Jadi udah telat kalau baru mau masuk sekarang. Nah ini aku belum baca, kan Bank Cina lagi pada crash. Aku belum baca, jujur aja. Belum baca, nanti aku update ya. Kalau misalnya udah, siapa tahu hari Senin kita bisa bahas nih terkait Bank Cina dan apa dampaknya. Oke, Sobat Cuan, karena udah lewat 12 menit, makasih banget, kalian rame banget. Tapi aku harus pamit undur diri karena kita udah lewat 12 menit. Nanti minggu depan kita akan balik live Instagram lagi. Mungkin hari Senin jam 8 pagi nanti aku coba ajuin ke produserku. Kita bahas terkait dengan Bank China ini ya. Kira-kira apa dampaknya sih untuk Indonesia, untuk ekonomi Indonesia, atau juga dampak untuk ekonomi global. Kak, live-nya setiap hari apa? Live-nya setiap hari Senin jam 8.30 pagi sama hari Rabu jam 7 malam. Jadi pantengin terus ya. Oke? Hari Rabu jam 7 malam pantengin terus, sama hari Senin jam 8.30 pagi. Terima kasih atas antusiasnya hari ini Sobat Cuan yang ketinggalan live Instagram kita dari awal. Boleh tonton siaran ulangnya di Instagram cuap_cuan. Dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Oh ya Sobat Cuan yang mau belajar terkait investasi dari nol, boleh banget ikut kelas cuan yang akan diadakan pada tanggal 27 Juli 2024. Harganya cuma 50.000. Kalian nanti bisa dapat e-sertifikat dari Cuap Cuan powered by CNBC Indonesia. Link pendaftarannya kalian bisa klik di Instagram cuap_cuan. Terus jangan lupa join komunitas kita Cuap Cuan. Link komunitas kita di Telegram juga ada, linknya bisa kalian klik di Instagram Cuap Cuan. Komunitasnya gratis ya, jadi kalian bisa join, bisa tanya-tanya di sana sama mentor-mentornya Cuap Cuan, atau juga berdiskusi dengan teman-teman lainnya, bisa nanya-nanya emiten dan lain-lain. Tuh ada Andi tuh rutin banget tuh dia nanya-nanya terkait obligasi, view-nya makro IHSG gimana dan lain-lain di komunitas kita. Jadi kalian juga harus join supaya kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih. Aku Olivia Lu, financial expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Bye bye.